Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Berada dalam politik sama halnya seperti menjadi pelatih sepak bola. Anda harus cukup pintar untuk memahami permainannya. Eugene McCarthy, salah satu senator Amerika Serikat. Pernyataan ini sangat berkaitan dengan tema kita hari ini, pemirsa, yaitu pandangan politik sengketa pemilu pada Brendo edisi hari ini. Tentunya bersama saya, Poso Siregar, yang akan memandu dialog kali ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kedua narasumber kita, saya perkenalkan terlebih dahulu, pemirsa. Yang pertama ada Pak Bobi Mandala Putra, dari Akademisi Unhas Bengkulu. Selamat datang, Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Siap untuk memberikan edukasi berkaitan dengan tema kita hari ini, Bapak ya? Untuk siap, insya Allah. Yang kedua saya perkenalkan pemirsa, ini ada Sri Kandi Bengkulu, tentunya dengan semangat yang sangat luar biasa. Biasanya kalau anak di Badan Eksekutif Mahasiswa nih punya semangat yang berkobar-kobar nih. Saya perkenalkan pemirsa, ada Saudari Dinda Rahma Aprilia. Selamat datang, Dinda. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik, semangat ya? Semangat dong. Harus semangat dong. Apalagi ini kan temanya berkaitan dengan ilmu politik nih. Iya. Kalau nggak hatam ilmu politiknya nggak jadi wakil ketua BEM nih biasanya. Betul? Iya, karena sebagai anak BEM ya kita harus tahu lah politikan, kebijakan dari pemerintah maupun juga kebijakan dari kampus kita sendiri. Oke, ngeri nih Pak. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu pandangan politik sengketa pemilu, saya ingin ke Pak Bobi nih. Supaya kita satu frame terlebih dahulu nih Pak, saya, Bapak dan juga Dinda dan juga pemirsa di rumah tentunya, saya ingin tahu dulu sebenarnya politiknya seperti apa sebelum kita masuk terlalu jauh ke sengketanya nih kan. Iya. Satu pandangan dulu. Politik itu apa sih Pak sebenarnya? Baik, ya bicara tentang politik ya tentu kita tidak lepas dari yang namanya kekuasaan ya. Bahkan para ahli semuanya menyepakati bahwa politik itu ya memang identik dengan kekuasaan. Jadi bagaimana kita berbicara tentang perebutan kekuasaan, cara mempertahankan kekuasaan. Namun yang kadang-kala sering dilupakan oleh para politisi kita bahwa ketika berpolitik itu ada etika. Nah ini yang kadang-kadang sering terlupakan sehingga stigma terhadap politik itu menjadi negatif di tengah-tengah masyarakat. Padahal dari secara definisi sebenarnya baik-baik saja ya Pak ya, cara mendapatkan kekuasaan. Kalau kita lihat sejarahnya lahir politik itu ya, memang itu politik itu lahir dari cita-cita mulia. Bagaimana kemudian dalam kondisi yang keterbatasan sumber daya, ya seorang pemimpin itu berpikir bagaimana agar sumber daya yang terbatas ini bisa didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Nah, maka bisa disebut juga the good life ya sebetulnya ketika kita bicara konsep politik itu. Tapi realitas di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda. Ya kadang-kadang dengan apapun caranya, segala cara dilakukan hanya karena untuk mendapatkan kekuasaan tadi. Karena mungkin banyak yang beranggapan, oh ini belum politik nih kalau belum menang nih Pak. Gimana nih Pak? Karena kan memperoleh kekuasaan ketika kekuasaannya tidak dipegang atau gagal dalam suatu pemilihan, anggaplah, artinya belum seutuhnya politik ini saya kuasai. Bagaimana pandangan Bapak? Iya betul. Ketika bicara konteksnya adalah politik praktis, maka ya tentu goalsnya adalah bagaimana agar kita bisa memenangkan pertempuran, ya kita bisa memenangkan kontestasi politik. Tapi politik itu kan tidak selalu dengan catatan bahwa kita harus sebagai politik praktis. Ya di sisi yang lain juga kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kepolitikan, namun tidak berada dalam dunia praktis seperti itu. Oke, saya yang ke Dinda nih sebagai wakil ketua BEM lah. Seperti apa Dinda memandang politik ini? Seperti apa sih? Ya, saya juga sepakat dengan Bapak Bobi tadi itu kan. Bahwasanya politik itu memang mengambil kekuasaan, tapi balik lagi sih,
sekarang itu banyak yang memandang politik itu adalah kotor gitu kan. Terus juga padahal betul politik itu mengatur semuanya gitu kan secara tersistem gitu kan Kak. Termasuk juga dalam kebijakan dan segala hal gitu. Nah, ketika orang-orang ya melakukan segala cara untuk mengambil kekuasaan itu tidaklah baik, apalagi sejak awalnya sudah merusak hal tersebut gitu kan. Bagaimana mereka harus memegang kekuasaan atau mengatur kebijakan kalau sejak awal aja mereka sudah melanggar hal-hal tersebut gitu. Karena ya politik adalah memang ya dia yang mengatur semuanya gitu kan. Kan kita kan di sini punya yang namanya aturan dan segalanya gitu kan Kak. Jadi jangan sampai aturan ini dikuasai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu Kak. Gimana kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa saya layak untuk menang misalkan, untuk menempati satu posisi tertentu yang strategis dalam hal kekuasaan, dalam artian kekuasaan. Nah, kemudian dia berpandangan bahwa saya harus duduk di situ supaya dapat memberikan keadilan, supaya dapat memberikan kebermanfaatan. Kalau orang lain atau lawan politiknya yang menduduki di sana, dia akan tidak bisa sesuai dengan goals yang diharapkan. Apakah itu masih sama saja dengan menghalalkan segala cara untuk duduk? Nah, itu tadi, kalau dia memang dari hati nurani beliau gitu kan Kak, memang mau mengambil ranah politik ini dan dia punya niatan baik, terus juga tersistem gitu kan, beliau seperti apa gitu kan, ya silahkan gitu kan, ini adalah untuk semuanya gitu kan tidak ada kan di sini untuk anak presiden saja, itu tidak gitu kan. Di sini semuanya bisa untuk menjadi presiden maupun wakil presiden gitu kan Kak. Terus juga tadi kakak tanyakan mereka itu memang ngebuat segala cara itu dilakukan gitu kan. Nah itu kan tidak bisa gitu kan Kak, pasti punya syarat dan ketentuan gitu. Nah balik lagi gitu, sejak awal kalau memang tidak bisa ya sudah gitu kan, berarti kalian belum pantas untuk menduduki ini gitu. Kasih memang orang-orang memang sudah pantas untuk menduduki ini gitu kan Kak. Jangan sampai karena ini adalah dampaknya bukan untuk diri kalian sendiri gitu kan, bukan untuk segelintir orang, tapi ini untuk semuanya gitu kan Kak. Dengan publik ya? Betul, untuk Oke, semuanya itu sebelum tadi. terlalu jauh nih ke presiden-presiden, tadi agak ngeri gitu ya Pak dengarnya. Menurut Dinda yang layak untuk menduduki suatu jabatan strategis tadi atau memiliki kekuasaan tadi yang seperti apa menurut Dinda? Yang menurut saya gitu kan, Kak. yang layak. Kalau dari saya gitu Kak, mereka itu memiliki background seperti apa gitu kan, apakah dia dari pendidikan gitu kan, atau memang keluarganya itu memang cenderung yang pernah berjalan dalam sejarah tentang politik gitu kan. Pasti mereka, karena politik itu luas ya Kak, bukan hanya tentang ekonomi saja gitu kan, bukan cuma tentang sosial saja, tapi sebagai pemimpin mereka harus semuanya menguasai hal tersebut gitu kan. Apalagi Indonesia itu banyak gitu kan Kak, mulai dari kabupaten, kota gitu kan, bahkan dari segi provinsi gitu kan, itu kan banyak sekali kan Kak. Nah, bagaimana caranya pemimpin ini bisa yang namanya tuh merangkul, terus juga bisa memberikan gagasan atau ide gitu kan, permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Indonesia ini. Balik lagi sih Kak, pemimpin itu sanggup atau tidak gitu kan. Misalkan dari segi diskusi gitu kan, ketika ditanya bagaimana ya Pak, ini kan kebijakan yang Bapak lakukan ini tidak sesuai gitu kan, berdampak buruk terhadap kami gitu kan. Nah, pemimpin ini tidak mau mendengar, bagaimana gitu kan. Seharusnya pemimpin itu harus hadir ke kita gitu kan. Kadang kami demo dan sebagainya pun tidak digubris oleh mereka, padahal kami meresahkan hal tersebut gitu kan. Jadi kami memang membutuhkan pemimpin yang benar-benar hadir untuk kami di sini maupun untuk masyarakat. Oke, poin yang saya tangkap tadi bahwa pemimpin harus dapat memandang secara holistik, secara keseluruhan dan hadir gitu ya. Nah, saya ingin ke Pak Bobi nih Pak. Semua orang yang terjun dan memberanikan diri, mencalonkan diri lah dalam kontestasi politik baik legislatif, eksekutif dan lain sebagainya, pasti merasa dirinya sudah capable untuk hal itu Pak. Apakah ini dasar dari sebuah permasalahan yang ada di dunia politik ini Pak? Ya, sebetulnya kalau kita kembalikan ke konteks demokrasi ya, memang memberikan ruang kepada setiap orang untuk maju ya di dalam kontestasi, entah itu pemilu presiden atau pemilu legislatif. Namun itulah di dalam pertandingan itu kan diperlukan yang namanya ada aturan main. Maka untuk membatasi siapa saja yang berhak untuk mencalonkan. Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya kita sedikit singgung mengenai Pilpres. Ya kemarin ada batasan umur, sehingga ini secara tidak langsung sudah memberikan pagar kepada siapa saja, tapi harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Ada aturan mainnya, karena memang ya politik itu kalau tidak ada aturan main nanti akan seperti pertarungan bebas, seperti hukum rimba. Maka harus ada aturan yang jelas, yang terukur, yang tidak multitafsir, supaya nanti siapa saja bisa mengatakan oh ini
berwenang, ini tidak, dan Oke, seterusnya. semua orang memiliki hak untuk misalkan diri, tapi tetap harus mengikuti aturan main. Iya, Karena betul. Kalau tidak akan menjadi pertarungan bebas. Semakin menarik pembahasan kita, Betul. kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.